Membludak, konser kebangsaan di alun-alun Jember dipadati warga. Cegah penumpukan kendaraan, petugas terapkan rekayasa lalu lintas. Halo Sobat, salam jumpa dalam kelas IJTI, Ruang Profesional Menjadi Jurnalis Merdeka. Bersama saya, Yulia Triana. Selain dua informasi tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di News 58. Membludak, acara konser kebangsaan di alun-alun Kota Jember dipadati masyarakat. Acara konser kebangsaan yang digelar di alun-alun Jember pada 6 Oktober Kamis malam padati penonton dengan mendatangkan Gus Miftah dan penyanyi terkenal Denny Caknan. Sukses tarik ribuan penonton untuk menghadiri acara ini. Masyarakat antusias mengikuti acara. Mereka mengaku bahwa acara ini sangat mengasyikkan. Selain sebagai hiburan, konser kebangsaan ini juga memberikan ilmu manfaat karena diselingi dengan pengajian umum oleh Gus Miftah. Seru banget sih. Dua-duanya sih pasti. Yang bisa dilihat Jember makin oke sih, makin keren. Mungkin ada seru, ada kaitannya dengan selawatan tapi dibarengi dengan hiburan masyarakat. Sama-sama seru sih. Ya ada faedahnya juga ketika selawatan mendapat ilmu terus diselingi dengan hiburan masyarakat. Jadi masyarakat tuh tidak jenuh dengan cuma selawatannya. Masyarakat berharap kegiatan seperti ini terus digelar setiap bulan oleh pemerintah Kabupaten Jember. Dari Patrang Jember, Syahrul Fajar melaporkan. Untuk mengurangi potensi kemacetan selama pelaksanaan konser kebangsaan di Kota Jember, Satlantas Polres Jember menerapkan sejumlah rekayasa dan pengalihan arus lalu lintas. Meskipun ribuan penonton memenuhi Jalan Dewi Sartika dan sempat memicu antrian kendaraan, secara umum arus lalu lintas berjalan terkendali berkat pengamanan dan pengawasan di sejumlah titik kritis. Beginilah suasana pengalihan arus lalu lintas selama konser kebangsaan di Kota Jember. Untuk meminimalisir kemacetan, Satlantas Polres Jember menerapkan rekayasa arus di sejumlah titik krusial. Upaya ini terbilang efektif. Secara umum, arus lalu lintas berjalan lancar. Namun, penumpukan kendaraan sempat terjadi di Jalan Dewi Sartika sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ribuan penonton meringsek melalui jalan yang sempit, sehingga kemacetan tidak terhindarkan. Sementara itu, Simpang 4 Jalan Kartini menuju arah alun-alun ditutup untuk mendukung pengamanan acara. Petugas Satlantas berjaga di sejumlah titik dan pengalihan jalur dilakukan menyesuaikan kondisi di lapangan. Secara keseluruhan, arus lalu lintas berjalan terkendali. Bagaimana Pak terkait keadaan lalu lintas di daerah ini Pak? Keadaan lalu lintas di sini. Keadaan lalu lintas di sini, terutama di Simpang 4 Kartini, alhamdulillah terpantau lancar karena kita sudah melakukan beberapa pengamanan. Di antaranya kita melakukan penutupan di pos 12.0. Dilanjut untuk semua kendaraan diarahkan menuju ke arah Matahari Lama. Selanjutnya dilewatkan dari Simpang 88 dilanjut ke arah Gatsu. Untuk masyarakat yang dari Simpang mana ini? Ratna, kita arahkan langsung ke Gatsu. Sampai saat ini arus terpantau lancar terkendali.
Sempat ada kendala atau bagaimana Pak? Sempat ada kendala pada awal aja karena masyarakat masih baru datang, jadi pada numpuk di sini. Alhamdulillah setelah kita urai sudah mulai normal lagi. Oke. Dengan Bapak siapa? Dengan Ibda Firmansyah, Kanit Kamsel Satlantas Polres. Acara berjalan lancar dengan pengamanan dan rekayasa arus yang diterapkan. Satlantas Polres Jember mengimbau masyarakat untuk terus mematuhi arahan petugas saat acara berskala besar digelar. Dari Kaliwates Jember, Ali Bashar melaporkan. Konser kebangsaan menyebabkan sampah menumpuk di alun-alun Jember. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami di News 58. Inilah program edukasi jurnalis TV yang layak Anda ikuti. Kampus IJTI. Halo Sobat, selamat jumpa dalam Kampus IJTI. Ruang profesional Berlibur bersama keluarga. Sejarah masa lalu di Jember. Saya Kirana Yudi. Kampus IJTI. Ruang profesional menjadi jurnalis merdeka. Halo Sobat, saya Adiba. Eca Deluis. Saya Aisyah Mawadina, mahasiswi Pas Nurul Jadid Python Probolinggo, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Saya senang sekali menjalani praktikum jurnalis TV di kampus IJTI. Di tempat mental lapang, belajar secara langsung teknik reportase berbasis audiovisual dan memproduksi materi berita televisi, menimba ilmu dan pengalaman kepada ahlinya. Peserta diarahkan terlibat langsung dalam proses hunting berita, membuat skrip atau naskah berita televisi, voice over, dubbing, hingga proses editing video. Ayo bergabung dalam Kampus IJTI. Usai gelaran konser kebangsaan di alun-alun Jember, tumpukan sampah terlihat memenuhi sejumlah titik di sekitar lokasi acara. Sampah yang didominasi oleh botol plastik dan wadah makanan menjadi tugas ekstra bagi petugas kebersihan. Tumpukan sampah terlihat memenuhi alun-alun Jember pasca konser kebangsaan. Dari botol plastik, kemasan makanan, hingga sisa-sisa alas plastik bekas penonton berserakan di sepanjang area. Suasana yang sebelumnya meriah berubah menjadi lautan sampah yang mengganggu pandangan dan menimbulkan bau tak sedap. Petugas kebersihan terpaksa bekerja ekstra sejak penonton bubar untuk mengumpulkan sampah yang diperkirakan mencapai puluhan karung. Sementara itu, tempat sampah yang sudah disediakan masih tak terlihat penuh. Kurangnya kesadaran pengunjung untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya, tugas kita kerjakan dengan ikhlas. Kita kan tugasnya kebersihan, jarang dibersihkan kan gitu. Apakah ketika setiap acara seperti konser ini Pak, selalu seperti ini Pak, itu sampah? Ya boleh, kalau acara selawatan lebih banyak lagi udah ini. Sampahnya meludak gitu ini. Harapan Pak terkait masyarakat yang selalu buang sampah sembarangan itu Pak? Harapan. Ya kita harus sabar, harus diarahkan. Kalau kita kalau diarahkan kita kan sebagai warga harus menjaga kebersihan. Kondisi ini menjadi catatan serius bagi penyelenggara agar setiap kegiatan besar di ruang publik tidak hanya fokus pada kemeriahan acara, tetapi juga pada tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Dari Kaliwates Jember, Ahmad Mirzak, Firman Wahyuda melaporkan. Penghasilan melejit. Acara pengajian dan konser musik di alun-alun Kota Jember Kamis malam memberikan dampak positif pada pelaku UMKM di sekitar lokasi. Sejumlah pedagang mengaku mengalami peningkatan penjualan dibandingkan dengan hari biasa.
Acara konser yang digelar Pemkab Jember pada Kamis malam menarik para penonton dari semua kalangan serta dari berbagai daerah. Ramainya para pengunjung memberikan dampak besar terhadap para pelaku UMKM di sekitar alun-alun, terutama kepada pedagang makanan dan minuman. Bukan hanya pedagang makanan dan minuman, stand permainan di sekitar lokasi dipadati oleh para pengunjung, terutama dari kalangan anak kecil. Dengan adanya konser musik dan pengajian, pedagang mengalami peningkatan pendapatan hingga 50% dibanding hari biasanya. Kurang lebih sekitar 50% setengahnya. Tergantung eventnya mas, kalau eventnya konser apalagi Denny itu ya lumayan rame, peningkatan 50%, lebih banyak daripada hari biasa. Kalau bisa ya sering adain event-event, tapi kalau bisa juga ditata biar gak kelihatan kumuh. Ramainya pengunjung juga memberikan dampak positif bagi pedagang tikar plastik, karena banyak penonton yang membeli tikar untuk digunakan selama acara berlangsung. Biasanya kalau nggak ada event ini, kadang sering nggak laku punya saya. Alhamdulillah dengan adanya event ini, malam ini aja hampir 50 ya. Hampir 50. Ini per lembarnya 5.000. Kantoran saya itu 2.000. Dan sudah alhamdulillah dibandingkan dengan tidak ada event, betul-betul mengangkat orang miskin jadi pendapatan di sini tuh alhamdulillah. Para pelaku UMKM berharap agar pemerintah lebih sering mengadakan event besar agar bisa membantu perekonomian para penjual UMKM, terutama di sekitar alun-alun kota Jember. Dari Kaliwates Jember, Raihan Adnani, Agil Maulana melaporkan. Jember Teen Garden, satu-satunya kebun buah surga di Jawa Timur. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama kami di News 58. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam berdiri di bawah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid sejak tahun 1996. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan prodi yang mengintegrasikan ilmu komunikasi dengan dasar keislaman yang merujuk pada trilogi dan panca kesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kamera, roll in, action. Kembali lagi bersama kami di podcast KPI, bincang-bincang santai menuju masa depan. Intinya, isu yang teman-teman bawa harus mengandung proximity dan magnitude. Paham? Saya mengambil isu ini karena menurut saya hal tersebut mempunyai dampak yang cukup signifikan. Teknik editing video dan desain menjadi salah satu skill yang harus diselami oleh mahasiswa dan mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Menyusun skenario, menjadi sutradara dan aktor film memanglah bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, di program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mahasiswa dan mahasiswinya dilatih untuk menjadi scriptwriter, sutradara, dan aktor profesional. Kamera standby. Ada soal mana? Mau daftar kuliah di Universitas Nurul Jadid. Program studi apa? Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ayo kita bareng-bareng. Yuk. Tak banyak yang tahu bahwa di Jember, Jawa Timur, ada satu kebun unik yang menanam buah tin. Buah yang dikenal berasal dari Jazirah Timur Tengah, bernama Jember Teen Garden. Kebun ini menjadi satu-satunya di Jawa Timur yang membudidayakan buah surga dengan berbagai inovasi olahan. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Muhammad Sulaiman. Kali ini saya berada di JTG,
Jember Teen Garden yang berada di lokasi Sumbersari, Kabupaten Jember. Apakah pemirsa pernah mendengar tentang buah tin ini? Ya, buah yang disebutkan dalam Al-Quran ternyata memiliki segudang manfaat dan nilai sejarah yang sangat luar biasa. Dengan suasana asri dan pohon-pohon yang rindang, kebun tin ini menjadi bukti bahwasannya menanam bukan hanya sekedar pekerjaan, tapi juga bagian dari menjaga alam dan menghadirkan banyak keberkahan. Di sini, kami akan mengenal lebih dekat bagaimana buah tin itu dikelola serta dibudidayakan. Yuk ikuti keseruannya, tetap bersama kami. Baik pemirsa, kali ini saya bersama dengan Bapak Ismi Narso sebagai pemilik JTG sekaligus pengelola Jember Teen Garden. Bapak, kali ini kita akan menanyakan sih bagaimana sejarahnya serta pengelolaan budidaya buah tin ini, terus tantangannya serta produksinya apa saja. Oke, lengkap sekali pertanyaannya. Jadi kalau pengembangan pohon tin di kebun Jember Teen Garden ini diawali di tahun 2017, dan kita tanam di sini, kita andalkan adalah jenis-jenis pohon tin yang berasal dari Jazirah Timur Tengah, tidak yang dari Jazirah Eropa, karena faktor cuaca atau lingkungan iklim yang hampir sama membuat dia bisa tumbuh di sini. Ya. Jadi semua yang ada di sini ini semua di Jazirah Timur Tengah, dan perbanyakannya melalui teknik cangkok. Nah, semuanya cangkok di sini. Tidak ada di dunia ini yang bisa membudidaya melalui biji, kecuali yang di lembah Tursina, karena ada dicuplikan di Al-Quran, hanya pohon tin di Tursina yang Allah keluarkan lebah yang bisa melakukan penyerbukan pada bunga tin. Ya, kalau penanaman budidayanya semuanya normal, sama aja dengan pohon-pohon lain, selama kecukupan air dan nutrisi cukup, dia akan bisa mengabdi, artinya mengeluarkan buah dan tumbuh subur. Cuma catatan yang mutlak adalah full matahari, karena nenek moyangnya full matahari. Jadi di Indonesia kebetulan matahari cukup, jadi bisa tumbuh di sini. Nah, untuk pengembangan produk memang kita tidak hanya terbatas pada buah yang kita jual secara segar atau fresh fruit atau buah segar. Kita sudah melakukan disertifikasi dan inovasi terhadap pohon tin. Dari daunnya kita bisa bikin macam-macam, bisa bikin teh, bisa bikin kerupuk, ya, dan makanan lainnya. Untuk buah lebih lengkap lagi, kita bisa bikin selai, bikin roti, bikin coklat, dan banyak sekali yang sudah diinovasi sama teman-teman di Jember Teen Garden ini. Gitu. Ada berapa jenis pohon buah? Nah, kalau jenis pohon yang ada existing di sini itu ada 16 jenis, di mana yang tidak produktif itu 5. Karena ini dari Eropa dan Amerika. Dia tidak produktif, tetap kita pertahankan karena ini adalah taman edukasi. Nah, sehingga nanti ada kan orang ingin berbudidaya, kita bisa mengatakan jangan yang dari Amerika, jangan yang dari Eropa, karena dia hanya bisa tumbuh tapi tidak berbuah. Sementara yang lainnya dari Jazirah Timur Tengah, dari Yordan, dari Afghanistan bisa bagus di sini. Jadi ada 16 jenis, yang 5 tidak aktif, tidak produktif maksudnya. Dan secara total jumlah tanaman tin di sini ada 340 pohon. Berapa? 340 pohon. Untuk tantangan terhadap perubahan cuaca gimana? Ya, perubahan cuaca emang ya itu repot ya, karena di negara aslinya pohon tin ini tidak pernah dirawat, tanda petik tidak pernah dirawat, bahkan tidak pernah disiram oleh para kebun di sana. Karena di Jazirah Arab mungkin curah hujannya rendah, dalam setahun mungkin curah hujan cuma seminggu. Nah, tapi justru dengan itu, karena rahmat Allah, itu menjadi tetap subur dan bagus. Di Indonesia yang curah hujannya tinggi, nutrisinya lebih bagus, ternyata beda.
Di Indonesia tidak ada pohon tin yang bisa tumbuh besar, batangnya lebar itu tidak ada. Kalau di Saudi yang pernah saya lihat, di Turki yang lihat, itu pohonnya gede. Nah, di Indonesia tidak bisa. Ini sudah 7 tahun, tetap aja nggak bisa besar. Cuma produktif, buahnya tetap. Nah, tantangannya kalau sudah cuaca, yaitu kalau kemarau kita harus nambah pasokan air supaya dia kecukupan airnya. Kalau dia terlambat airnya, buahnya menjadi rusak, menjadi kecil. Kalau udah musim hujan ini, tantangannya di Indonesia, tin ini dia tidak tahan dengan air tergenang, sehingga harus ada tindakan untuk mengurangi tingkat keasaman karena curah hujan. Nah, dengan apa? Dengan kapur dolomit. Nah, cuma dampak baiknya kalau musim hujan, buah cepat masak dan besar. Dampak negatifnya adanya tumbuhnya fungi atau jamur di batang yang dia langsung langsung membunuh. Jadi harus dipotong, buang. Nggak bisa diobati itu. Jamur yang nyerang di akar juga sama, dia nggak bisa diobati. Langsung kayak kanker gitu, langsung potong, buang ya. Nanti beratnya di situ kalau musim hujan. Oke. Kalau bicara tentang manfaat buah tin. Waduh, manfaatnya ini. Ya percaya nggak percaya, karena di hadis dikatakan sesungguhnya pohon tin itu menyembuhkan sakit gigi, tulang, dan syaraf. Kita dengan membaca aja harus percaya, karena al-hadis. Orang nggak percaya berarti kafir. Nah, jadi nggak usah dibuktikan, saya pasti percaya. Dan memang alhamdulillah banyak orang tertolong yang berkaitan dengan sakit gigi, tulang, syaraf 100% sembuh. Nah, dan juga manfaat lain untuk saluran, untuk jantung, ya, untuk gangguan pencernakan, berbagai macam kanker, mulai kanker serviks, yang terberat juga ada di kanker tulang, kanker mata, itu kok teratasi oleh rahmat Allah melalui daun tin. Yang mungkin Pak, harapannya adanya buah tin di Indonesia. Ya, jadi memang harapan saya dari dulu memang tetap kematian. Saya ingin selaku pelaku terkecil di Indonesia, saya menjadi pekebun terkecil di Indonesia ini, ada perhatian lah dari pemerintah atau lembaga-lembaga untuk ikut mensiarkan tin, sehingga pohon tin ini bisa menjadi penyebarannya lebih luas. Karena manfaat tin yang utama sekali bahwa di dalam pohon tin itu ada keberkahan, di dalam pohon tin itu ada sunatullah Rasulullah. Ini yang beda. Kalau kita menanam pohon-pohon lain, Allah, Rasul menyarankan nanam pohon. Tapi kalau pohon tin ini sunatullah. Yang kedua, seluruh obat-obat yang berat, penyakit berat itu banyak dihasilkan dari ekstrak daun tin, ekstrak buah tin, ekstrak getah tin. Cuma mahal kalau sudah bentuk obat, sehingga kalau semakin banyak orang budidaya tin dengan bantuan dari lembaga-lembaga pendidikan, informasi bantuan dari lembaga pemerintah, ini menjadi luas, semakin banyak kita alternatif obat yang mujarab dengan mudah dan murah ditemukan di masyarakat. Jadi partisipasi pemerintah, partisipasi lembaga pendidikan itu tetap kami butuhkan. Ya, terima kasih Pak ya atas waktunya telah memberikan kami banyak pengalaman tentang buah tin ini. Semoga buah tin Bapak semakin sukses, semakin lancar. Pemirsa, jika Anda ingin solusi hidup lebih sehat, maka buah tin solusinya. Gimana Pak jargonnya Pak? JTG sehat, sukses, berkah. Es buah prasmanan jadi pilihan segar masyarakat di tengah cuaca panas. Penyajian yang unik dengan berbagai macam isian membuat pembeli bebas memilih sesuai selera. Jika biasanya es buah disajikan begitu saja, ada nih es buah disajikan dengan tak biasa. Namanya es buah prasmanan. Terletak di Jalan Gatot Subroto, tepat di depan bioskop Kusuma Jember. Selain itu,
pembeli dipersilakan untuk mengambil sesuka hati. Strategi ini dilakukan agar banyak menarik pelanggan. Di sisi lain, rasanya yang pas dan beraneka kondimen seperti tape, potongan semangka, melon, dan jeli membuat es buah ini sangat lezat. Selain rasanya yang enak dan harganya yang ramah di kantong, menjadi pilihan utama untuk singgah di tempat ini. Menurut saya minuman ini unik mas, soalnya saya lihat baru pertama kali ada es buah prasmanan, apalagi di daerah Jember, tepatnya di kota mas. Untuk prasmanan kayak gini sulit mas untuk menemukan. Kita baru nyoba mas untuk esnya ini, alhamdulillah enak. Recommended lah buat kali teman-teman yang mau mampir mas. Ada banyak variannya juga karena memang prasmanan benar di sini mas. Es buah prasmanan ini sudah berdiri sejak 1 tahun yang lalu dan harganya masih tetap, yakni Rp5.000 per porsinya. Strategi ini muncul setelah ia melihat di YouTube. Semenjak ide ini muncul, terbukti banyak pelanggan yang tertarik untuk mencicipi bagaimana sensasi es buah prasmanan ini. Awalnya kita melihat di HP di YouTube. Nah, prasmanan ya bisa kami sendiri gitu. Tapi itu tadi karena gelasnya seperti ini, kalau ingin dapat buah semua diatur sendiri kan ya. Begitu. Berarti pelanggan ini ngambil suka-suka nih Pak? Suka. Alhamdulillah diterima. Diterima Pak ya? Belinya ya untuk pelanggan lumayan. Kita orang lain yang belum kenal lewat kadang-kadang berhenti karena mau melihat prasmanan gitu, langsung beli, penasaran gitu. Jika Anda ingin mencicipi uniknya es buah prasmanan ini, kalian bisa mampir di Jalan Gatot Subroto, tepat di depan Bioskop Kusuma, buka setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Bagaimana? Kalian tertarik untuk mencobanya? Dari Kaliwates Jember, Agil Maulana melaporkan. Tak terasa, telah 30 menit saya menemani Anda. Menjadi jurnalis profesional, memperkuat kemerdekaan pers, berkontribusi untuk negeri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya, Yulia Triana, pamit undur diri. Sampai jumpa.